Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya Allah masih memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, pagi kita penganut ilmu tarekat, yaitu tawajuh bersama-sama. Mudah-mudahan kiranya Allah meridai segala apa-apa yang kita telah laksanakan bersama-sama. Salat berangkai salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Tuan Khalifah, saudara para jemaah, saudara ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tadi telah bertambah jemaah kita, bertambah anak-anak kita yang berbaiat mengikuti ilmu tarekat ini. Mudah-mudahan mereka-mereka ini istiqomah senantiasa. Amin Allahumma amin. Para jemaah serta Tuan Khalifah serta ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun sudah dewasa, yaitu belajar, menuntut ilmu. Tolabul ilmu faridatan minal mahdi ilallah lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam dari buayan ilal lahdi sampai liang lahat. Nah, di buayan itu kita udah dipelajari, dikasih pelajaran. Nah, ciluk ba. Nah, itu pelajaran itu. Kemudian di liang lahat kita diajari juga, ya, yang disebut dengan talqin. Sebagian ada talqin mayit itu kan, itu diajari. Karena rohani kita ketika kita dimasukkan ke dalam kubur ditiupkan lagi oleh malaikat, dengar kita. Itu salah satu kewajiban kita yang utama bagi orang Islam. Pada dasarnya, ya, ilmu yang wajib kita pelajari itu semua wajib, ilmu dunia, baik ilmu akhirat. Namun di ilmu dunia dan di ilmu akhirat itu berbeda sedikit. Ilmu akhirat ini, ilmu agama katakan, itu pada dasarnya ada 3 ilmu yang sangat-sangat diwajibkan bagi kita untuk belajar. Yaitu pertama, ilmu syariat, ilmu fikih. Itu wajib kita pelajari. Ilmu fikih itu terbagi di dalamnya atas 4 bagian. Pertama, tentang ibadat. Yang kedua, tentang muamalat. Yang ketiga, tentang munakahat. Yang keempat, tentang jinayat. Ibadat tentang ibadah, sholat, zakat, haji, puasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian muamalat, tentang zakat, ya kan, tentang sedekah, ya kan. Di situ tentang muamalat. Kemudian tentang munakahat, pernikahan, hukum nikah, yang tidak boleh dinikahi, yang boleh dinikahi, tentang talak, rujuk dan lain-lain sebagainya.
Kemudian tentang jinayat, ngurus mayit. Disebut juga fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan untuk mayit, untuk kita yang hidup, yang wajib. Kalau tidak kita urus, mayit itu nggak protes. Tapi yang berdosa kita sekampung. Sama dengan masjid. Masjid itu begitu kita buat, apabila kita tidak ada satupun yang mengisi masjid itu, sekampung itu berdosa. Tapi kalau ada satu orang yang ngisi atau dua orang, maka lepaslah dosa orang sekampung. Makanya kita diwajibkan sholat berjamaah di masjid atau musola. Sama, masjid itu tempat sujud, musola tempat sholat, sama. Nah, itu wajib kita pelajari. Hukum fikih itu ilmu fikih. Kemudian tentang usuluddin ataupun ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini mengenal asma Allah, mengenal af'al Allah, mengenal sifat Allah, mengenal zat Allah. Kemudian diperhalus lagi, yaitu mengesakan asma Allah, mengesakan af'al Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan zat Allah. Baru kenal sama Allah. Awwaluddin ma'rifatul, awal agama itu mengenal Allah. Semana kita mau sembahyang kalau tidak kita kenal siapa yang kita sembah? Tidak kita kenal siapa kita sembah. Semana? Oleh karena itu Rasulullah itu diperintahkan dulu oleh Allah mempelajari, mengajarkan ilmu tauhid selama 13 tahun. Sesudah 13 tahun diajarkan ilmu tauhid dari Mekah sampai ke Madinah, barulah dia dimi'ratkan oleh Allah ke atas sana, diangkat. Isra Mi'raj lah, ada yang disebut dengan Isra Mi'raj, tahu? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, ya kan, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Disitulah Rasulullah menerima sholat 5 waktu. Setelah turun diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya. Tapi ilmu tauhid dulu diajarkan. Mengenal Allah dulu. Itu pentingnya kita awwaluddin ma'rifatul. Awal agama mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, itu nanti kita kupas belakangan ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang wajib kita pelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini disebut juga ilmu batin, ilmu hati. Membongkar masalah rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hati. Makanya ada buya kita dulu mengarang kitab yang berjudul Marjanul Qalbi. Marjanul itu permata indah dalam hati. Marjan. Apa permata indah dalam hati itu? Nah, itu nanti kita kupas. Di sini kita pelan-pelan mempelajari tasawuf. Tasawuf ini 2 macam. Ada tasawuf kitab. Tasawuf kitab ini tidak mempelajari bagaimana cara memperbaiki hati, itu tidak ada baiat. Dia buka kitab, pelajarinya. Itu namanya tasawuf kitab. Beda dengan kita. Kita ini tidak melalui kitab, melalui guru langsung. Begini caranya, ini zikirnya, penyakitnya ini, begitu. Dan dibaiat. Apabila dibaiat, maka akan dirasakan hasil daripada zikir itu. Kalau melalui kitab, tidak ada pertanggungjawaban ilmunya. Karena kitab itu tulisan. Siapa saja bisa menulis melalui pendapatan dia, melalui penafsiran dia. Nah, kalau kita ini enggak, bukan dari gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sehingga sampai ke sahabat, sampailah ke Rasulullah. Nah, itu. Makanya silsilah kita itu daripada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Salman, terus sampailah ke guru-gurunya, gurunya ke muridnya, sampailah ke guru kita sekarang.
Itu yang dibilang rantai jalinan rantai emas, sambung menyambung bagai rantai emas. Nah, itu tidak putus. Nah, itu perbedaannya kita dengan orang yang tasawuf kita. Apa makna dan tujuan tasawuf kita itu, ataupun sasarannya, ataupun objeknya kata orang intelek sekarang, ya kan? Apa? Tujuan tidak lain tidak bukan ialah memperbaiki, membongkar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Banyak penyakit, sangat banyak sekali penyakit hati itu. Banyak sekali. Tujuannya apa? Agar bersih hati kita, maka akan bersih pula niat amal ibadah kita yang kita laksanakan pagi, sore, siang, dan malam. Itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu banyak penyakit. Dan Allah tambah penyakit itu. Penyakit dalam hati itu disebabkan mereka itu berdusta. Nah, itu. Padahal kunci daripada akhlakul karimah itu sebenarnya hati. Inna fil jasad ibn Adam mudghatan, fa iza solihatlah jasadu. Fa iza fasadatlah jasadu ala wahya qalbi. Dalam tubuh anak Adam itu, dalam tubuh manusia ini, anak cucu Adam gitu nih, anak cucu Adam, ada segumpal daging. Apabila bagus daging yang segumpal itu, maka akan bagus seluruh tubuhnya. Apabila rusak daging segumpal itu, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahya adalah dia hati. Tapi sayang sekarang jarang orang yang memperbaiki hati. Padahal katanya innallaha yanzuru suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tidak dipandang Allah. Kiai, ustadz, Pak Haji tidak dipandang Allah. Enggak pandang Allah. Sekolahnya dari mana dia pandang? Ila qulubikum, kecuali hati kamu. Kecuali hati kamu. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguh memperbaiki hati. Karena pilih Allah, nilai Allah hati itu. Bukan mulut, bukan penampilan. Hati itu. Dan kita susah ngurus hati ini, tidak gampang. Rasulullah manusia pilihan, mau mi'raj menghadap Allah, masih dibongkar hatinya di Telaga Zamzam. Itu Rasul Nabi Muhammad, manusia pilihan. Nah, kita ini apanya Nabi? Cucunya Nabi? Enggak. Iya kan? Itu Rasul manusia pilihan, masih dibongkar, ingin menghadap zat Allah yang maha suci. Karena Allah itu zat yang maha suci, maha kuasa, maha gagah, maha mulia, maha perkasa, maha, pokoknya maha. Nah, itu. Saking kayanya Allah itu, maha kaya, saking kayanya Allah nggak butuh apa-apa. Nah, itu nggak butuh apa-apa. Itu Allah itu. Oh, kalau kita sujud sama Allah, pagi, sore, siang, malam zikir, Allah naik derajat? Enggak. Memang udah tinggi derajat Allah. Kita maksiat pagi, sore, siang, rugi Allah? Enggak. Nah, dalam ilmu tauhid kan ada di situ 9 i'tikad itu, tiada mengambil faedah atas hukum dan perbuatannya. Jadi Allah menjadikan alam ini, menjadikan bumi ini, enggak ngambil manfaat. Nggak ngambil manfaat, nggak ambil faedah. Atas hukum dan diwajibkan kamu berpuasa. Siapa yang dapat pahala? Kita. Allah nggak butuh. Karena lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma bainahum. Kepunyaan Allah 7 lapis langit dan bumi ini dan barang isi antara keduanya. Itu. Itulah bumi ini. Itu hebatnya Allah itu. Dunia ini katanya cuma sesayap nyamuk bagi Allah.
Tahu sayap nyamuk, nampak benda kalau kita nemu nyamuk itu. Itulah dunia. Namanya fana, bakal binasa. Itulah dunia. Tapi banyak tertipu oleh dunia. Itu. Banyak tertipu oleh dunia. Nah, para tuan khalifah, jemaah yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersyukur mendapatkan ilmu ini. Ilmu ini kalau di Jawa orang umur 40 baru boleh. Begitu juga di Sumatera dulu. 40 tahun baru boleh mengambil ilmu ini. Karena ilmu ini ilmu menghadapi sakaratul maut, ilmu pencuci hati, ya, zikir. Syifa, zikrullah syifa. Sesudah di baiat tadi, maka amalkan. Zikrullah syifa'ul qulub. Obati hati kita. Apa yang diobati penyakit hati dalam itu? Kita bongkar. Hawa, tidak mau kalah. Nafsu, pantang kurang. Dunia, terlalu cinta dunia. Orang kalau udah terlalu cinta dunia, mau nyumbang bayi hitung-hitung. Kenapa? Sayang. Hitung-hitung. Padahal dia tidak sadar, nyawanya bayi dipinjemin. Tidak sadar dia. Nyawa bayi dipinjemin kita ini. Hak pakai. Hak pakai kita nyawa ini. Pas waktunya dijemput, diambil sama yang punya. Tinggal pertanggungjawaban kita sama Allah. Nah, oleh karena itu bersungguh-sungguh. Belajar itu bersungguh-sungguh, jangan main-main, ya. Selagi muda, ada waktu, masih panjang, ke depan ini masih panjang kalau anak-anak muda ini, ya kan? Kamulah cikal bakal bagaimana 10-20 tahun ke depan Islam ini di Indonesia. Kamu inilah. Oleh karena itu sangat bersungguh-sungguh. Rugi. Karena waktu itu tajam bagaikan pedang. Senin. Besok udah Selasa. Besok udah Rebu. Nggak terasa itu. Kita lengah. Tahu-tahu lama-lama berkumis. Lama-lama beruban. Lama-lama bungkuk. Nggak terasa. Dunia ini kan tempat pergantian. Dulu kakek kita, ninggal kakek kita, bapak kita. Tua-tua bapak kita, ada anaknya kita. Bapak kita ninggal kita. Ini kita tidak lama lagi. Punya anak, punya cucu, lewat kita. Anak cucu kita gantikan kita. Jadi tempat pergantian baik dunia ini. Itu. Tempat pergantian baik. Sementara. Dunia ini adalah tempat kita mampir sebentar. Kalau dalam perjalanan panjang kita ini mampir sebentar di dunia ini. Kalau di dalam drama, kira-kira ini seri yang keberapa, ya kan? Masih seri tentang dunia. Kakek nanti masuk kuburan udah lain lagi ceritanya. Kita hadapi. Dari kuburan nanti masuk ke alam akhirat nanti, ya kan? Yaumil mizan, apa segala macam. Lain lagi ceritanya. Yang kita lewati ini, yang kita sedang jalani ini kisah tentang dunia. Tempo hari, sebulan 10 hari, kisah tentang di dalam sini, dalam perut. Itulah kita, perjalanan kita. Estafet, perjalanan kita nih, panjang. Dan semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan macam-macam. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh, tolabul ilmu. Benar-benar. Kesempatan ini betul-betul diambil. Ilmu tarekat ini ilmu hati. Mengurus tentang hati. Memperbaiki tentang hati. Ingin sukses kamu, perbaiki hati. Ingin baik hati, zikir banyak-banyak. Itu baik.
fadhkurni uzkurkum. Banyak-banyak nyebut aku, niscaya aku nyebut kamu. Nah itu. Mau sukses, fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyak kamu berzikir, mudah-mudahan kamu sukses segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.